Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya lah kita dapat berkumpul bersama dalam acara kelas ekspor dan impor edisi yang pertama dari 17 episode yang akan kita langsungkan di setiap hari minggunya. Bapak dan Ibu ataupun Sobat Eksim yang kami hormati, perkenankan saya Irfan Ramdhani, pegawai Kementerian Keuangan yang ditempatkan di Balai Diklat Keuangan Manado. Saya akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. Sebelah kanan saya, di hadapan saya sudah ada dua narasumber, dan di episode yang pertama, ini edisi pertama ini didatangkan dari Kanwil DJBC Sulbaktara untuk narasumbernya. Ada Pak Muhammad Ansor. Selamat pagi Pak Ansor. Selamat pagi. Ada mic-nya Pak Ansor itu ya. Nah, Selamat pagi Pak Kang Irfan. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di Zoom. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjadi narasumber di sesi perdana kali ini. Siap, makasih. Dan satu lagi nih mas-mas ganteng, sepertinya masih single nih ya. Pelaku ekspor impor kah ini ataukah pemeriksa? Ini adalah pelaksana pemeriksa dari Kanwil DJBC Sulbaktara. Ada Mas Eka Gilang Aditya. Mas Gilang, selamat pagi Mas Gilang. Selamat pagi Kang Irfan. Sehat Mas Gil? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Baik teman-teman semuanya, nanti saya akan bertanya kepada dua narasumber kita pada hari ini. Namun teman-teman juga, Sobat Eksim juga silakan. Kalau ada yang mau langsung ditanyakan, silakan bisa mengisi di Slido yang ada di Linktree/Humas BC Sulbaktara, atau juga boleh langsung mengetikkan di chatnya ya. Tadi di awal kita sudah memutar video company profile-nya dari Dirjen Bea Cukai. Mungkin tadi ada yang terlambat, kita akan perdalam lagi ya. Mungkin ke yang muda dulu ya. Mohon izin Pak Ansor. Mas Gilang. Ya siap, gimana? Jadi Bea Cukai itu apa? Soalnya ini di masyarakat kan ketika ngomong Bea Cukai, takut. Dia itu suka meras kalau kita pulang dari luar negeri gitu. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit sejarahnya ya tentang itu Bea Cukai apa dan sejarahnya gimana. Silakan Mas Gil. Ya pertama-tama saya bahas sejarah dulu ya Bea Cukai ya. Ini sebenarnya Bea Cukai itu ada di zaman kolonial Belanda ya. Bahkan sebelum itu juga udah ada. Bea Cukai itu pada di zaman kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah itu kan di mana Indonesia adalah kerajaan maritim terbesar di dunia. Nah jadi Indonesia itu sebagai pintu gerbangnya proses ekspor impor. Tapi pada saat kerajaan Nusantara itu kita tuh belum ada dokumentasinya, jadi belum ada sejarah-sejarahnya. Nah sejarahnya itu pada saat zaman pemerintahan Belanda itu, pada saat VOC menjajah Indonesia. Nah pada saat VOC itu nama Bea Cukai itu namanya Douane Kang Irfan, Douane. Douane. Apa itu? Perpanjangan atau memang bahasa Belanda? Itu memang nama panggilannya aja sih, nama panggilan. Jadi ada nama Belandanya itu adalah De Dienst der Invoer en Uitvoering en Antecedenten. Disingkat bahasa Belanda itu berarti. Iya, bahasa Belanda lah pokoknya. Nah, ada kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya Dinas Bea Impor, Ekspor serta Cukai. Lanjut kita pada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang itu masih ada juga bea cukai, tapi kita nggak input bea masuk, bea keluarnya, tapi cuma input cukainya aja. Jadi gratis tuh kalau misalkan mau ekspor tuh. Iya, mungkin pada saat itu ekspor impor perang kali ya. Jadi jadi ya nggak apa-apa lah, nggak usah ditarik bea impor bea ekspornya. Selanjutnya itu baru tuh zaman Indonesia merdeka, 1 tahun setelahnya dibentuk baru lembaga dari Indonesia namanya Pejabatan Bea Cukai pada tanggal 1 Oktober 1946. Nah 1 Oktober 1 Oktober 1946. Iya, namanya 1946. Pejabatan Bea Cukai. Pejabatan Bea Cukai, bukan DJBC berarti ya, Pejabatan Bea Cukai. Pejabatan Bea Cukai dulu. Nah itu 1 Oktober itu menjadi hari lahirnya Bea Cukai. Dicatat tuh ya Sobat Eksim semuanya, siapa tahu keluar di kuis ya. 1 Oktober 1946. Siap. Hari lahir Bea Cukai, 1 tahun setelah merdeka berarti ya. Lanjut. Kemudian pada tahun 1948 namanya diubah tuh, namanya diubah dikit sih jadi Jawatan Bea Cukai. Gitu. Jawatan. Kayak nama Malaysia ya. Iya. Jawatan kan kita Melayu gitu Melayu. kan. Oke. Sebelum itu tanggal berapa?
Sama masih enggak ada tanggalnya sih pada tahun itu aja. Oh, di tahun yang Iya, sama. Oke, lanjut. selanjutnya baru tahun 1965 barulah kita namanya jadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 1965. 1965. Oke. Gitu sih Kang Irfan sejarahnya. Ya. Jadi sebelum namanya Dirjen DJBC gitu ya ataupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama awalnya malah Douane, merupakan singkatan dari bahasa Belanda yang tadi ya. Oke, selanjutnya, nah ini kita kenalkan terlebih dahulu ya Sobat Eksim, sebelum nanti kita masuk ke materi ekspor impor yang inti. Sobat Eksim juga harus mengetahui nih peranan bea cukai itu seperti apa. Dan mungkin bagi yang awam non Kementerian Keuangan, struktur organisasi, kenapa tiba-tiba yang ngasih materi itu ada di Sulawesi bagian utara ya? Oh emang pegawai bea cukai itu hanya di pusat. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit organisasi bea cukai ini seperti apa, kemudian ada berapa kanwil sih di seluruh Indonesia ini dan juga tersebarkah di setiap pulau ataukah ada memang petugas bea cukai? Silakan ya terkait organisasi bea cukai itu seperti apa. Pak Ansor atau Pak Mas Gilang boleh silakan. Atau Pak Ansor sekarang ya silakan. Saya aja. Oke. Makasih Kang Irfan. Jadi makasih Sobat Eksim yang ada di Zoom. Ini kan sesi pertama ya. Sesi pertama kita harus mengenal dulu pengenalan umum lah terkait dengan bea dan cukai sebelum teman-teman nanti belajar bagaimana sih menjadi eksportir dan importir ya. Nah, sesi pertama ini memang kami buat memang supaya tak kenal maka tak sayang gitu. Maka saya berharap teman-teman juga bisa tahu tentang bea dan cukai. Nah, Kang Irfan tadi pertanyaannya terkait dengan organisasi ya. Organisasi bea dan cukai ini salah satu organisasi yang besar ya di Republik ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini adalah salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan ya, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan beliau ini langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Nah, kerennya bea dan cukai ya, kalau bahasa Inggrisnya Pak Kang itu namanya customs ya. Bukan costum ya, customs ya. Custom ya. Customs itu pabean, excise itu cukai. Jadi nama komplitnya itu kalau bahasa Inggris itu Customs and Excise gitu. Jadi kalau teman-teman sering ke luar negeri itu sering ketemu dengan pegawai customs ya di luar negeri. Tetapi kalau ke Indonesia nama Indonesianya itu bea dan cukai. Dan bea dan cukai ini juga punya organisasi internasional sobat Eksim, yaitu namanya World Customs Organization. Bahkan organisasi ini lebih besar sebenarnya dari organisasi PBB sendiri karena lebih banyak anggotanya dibanding anggota negaranya kayak semua negara dong Pak. Iya. Bahkan lebih banyak gitu. Jadi dibandingkan dengan PBB tadi ya. PBB itu sendiri. Nah, organisasinya mungkin bisa dilihatkan di slide teman-teman itu organisasinya di bawah Kementerian Keuangan. Mungkin bisa dilihat Kang Arya di organisasinya. Terus, nah bagannya ini kalau kita lihat ya, mungkin ada yang bocor teman-teman. Mohon teman-teman ada yang bocor. Nah kalau kita lihat Menteri Keuangan itu bawahannya itu banyak sekali ya, selain yang inspektorat, sekretariat. Nah ini kita bisa lihat ada yang namanya Direktorat Jenderal Anggaran, ini yang mengurusi APBN ya. Ada yang namanya Direktorat Jenderal Pajak, ini rekan kami sesama pemungut pajak ya. Nah kemudian kami yang ketiga itu ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah apa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nanti kami akan jelaskan. Kemudian ada Direktorat Jenderal Perbendaraan, ya. Ini yang suka bagi-bagi uang nih ke kementerian lembaga, ke Pemda. Nah ini ada tempat beliau ini. Kemudian ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah instansi yang paling kaya seluruh Indonesia ini ya beliau ini, ya. Karena seluruh kekayaan Republik ini ada di bawah yang namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Ada juga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, ini biasanya Pemda, dana desa,
TKD, DIN dan lain sebagainya ini menjadi domainnya Perben. Kemudian ada juga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Ini biasa hubungannya dengan hutang ini biasanya gitu. Kemudian ada BKF, ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi Bea dan Cukai ini Kang Irfan dan sobat-sobat Eksim itu salah satu instansi di bawah Menteri Keuangan. Jadi karena di lapangan tuh kami sering lihat Bea dan Cukai itu kadang salah sebut. Sering sebut itu imigrasi gitu. Oh. Jadi kalau kita ini sudah gagah-gagah ini tapi kadang disebutnya imigrasi. Nah, ini kita ada sendiri namanya Customs and Excise. Nah, mungkin bisa next. Itu jumlah kantor kita di mana sih? Tadi di kantor kita itu saat ini itu tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada yang namanya Kanwil ya, Kanwil seperti Pak Kakanwil tadi Pak Erwin itu ada jumlahnya 20 dari Aceh sampai dengan Papua ya ada. Nah, itu bisa dilihat ya. Kemudian ada yang KPU ya, KPU ini juga tingkat eselonisasinya sama dengan Kanwil, ada 3 yaitu Batam, kemudian Jakarta, Tanjung Priuk, kemudian Soekarno-Hatta. Nah, ini biasanya kantornya loadnya sangat tinggi sekali. Kemudian ada yang namanya kantor Bea dan Cukai ya, kalau rekan-rekan Sulawesi Utara, orang Manado ya, kalau lebih ke Bitung ada namanya Bea Cukai Bitung, ada Bea Cukai Manado. Nah, sekarang jumlahnya itu adalah 104 kantor ya. Dari Sabang, ada kantor Sabang namanya, sampai Merauke itu ada kantor Bea Cukai Merauke. Saya dulu sendiri juga ada kantor Bea Cukai Tual ya di sebelah selatan dari Maluku. Kemudian kita yang paling utara yaitu kantor Bea Cukai Manado ya, membawahi Miangas ya. Miangas itu ada di bawah paling utara kantor Bea Cukai Manado. Jadi banyak sekali, ada 104 kantor itu dan di Sulawesi Utara sendiri ada 3 kantor. Jadi sebarannya kantor Bea Cukai ini banyak teman-teman semua sobat Eksim. Jadi nggak usah khawatir ya, di mana-mana kantor Bea Cukai juga banyak itu. Mungkin di Mataram, nah, kebetulan saya juga lulusan sekolah SMA-nya dari Mataram ya, mungkin teman-teman ada yang dari Lombok yang ikut ya, saya juga ada kantor Bea Cukai Mataram ya. Jadi hampir semua itu kantor ada di wilayah Indonesia. Nah, kalau di wilayah kami juga Sulawesi bagian utara itu mungkin bisa next. Itu ada 8 kantor ya. Next terima kasih. Nah, ada selain kantor-kantor juga tadi kami juga ada yang namanya pangkalan sarana operasi. Jadi pangkalan sarana operasi ini ada yang punya kapal-kapal ya, kayak seperti kapal perang lah kalau di Angkatan Laut itu, karena memang tugasnya melakukan patroli mengamankan laut yang ada di Indonesia ya. Jadi seperti yang dilihat ini kita ada sekitar 5 pangkalan ya, pangkalan Bea dan Cukai. Yang satu ada di Tanjung Balai Karimun, yang kedua ada di Batam, yang ketiga ada di Tanjung Priuk, yang keempat itu ada di Pantoloan, Palu, yang kelima itu ada di Sorong. Nah, ini kantor-kantor yang memang akan lebih ke militer dia. Jadi karena di kapal itu disediakan senjata dan lain sebagainya gitu. Jadi nah, selain pangkalan operasi, ya kami juga punya balai laboratorium. Ya, balai laboratorium kita tersebar juga ya. Ya tadi itu ada yang warna kuning di depan itu ada Balai Laboratorium Bea Cukai Jakarta, ada BLBC Medan, kemudian ada BLBC Surabaya. Tetapi satuan pelayanannya itu sudah hampir 40 Kang Irfan. Jadi di ya. Bitung juga ada. Tujuannya apa sih? Tujuannya BLBC ini adalah untuk melakukan pengetesan barang. Oke. Ya, misalnya narkotik gitu ya. Atau enggak kalau untuk penerimaan pajak itu mereka ngetes klasifikasi muatan barangnya ini apa sih sebenarnya supaya nanti ditentukan tarif barang impor atau tarif barang ekspor. Nah, kemudian next sedikit. Nah, ada ini khusus karena kami ini dari Kanwil Sulawesi bagian utara, mungkin next saja, Kang.
itu kami membawahi ada 7 kantor ya. Ada kantor Bea Cukai Manado, mungkin ada teman-teman Manado ya. Kebetulan saya juga mantan kepala kantor Manado. Jadi yang kedua kepala KPPBC Bitung ya, teman-teman Bitung. Halo. Kemudian ada juga kantor Bea Cukai Gorontalo ya, teman-teman Gorontalo. Ada kantor Bea Cukai Pantoloan, itu di Palu. Ya, ini Pantoloan ini nama kecamatan kalau salah, tapi dijadikan nama kantor Bea Cukai. Ada teman-teman Bea Cukai Luwuk, ya. Ada teman-teman yang sekarang pertumbuhannya luar biasa, Morowali, ya. Ya, pertumbuhan ekonominya luar biasa, di atas 2 digit ya. Terakhir tahun lalu 11,7%, pertumbuhannya luar biasa. Dan terakhir tadi Pangkalan Sarana Operasi Pantoloan. Jadi kira-kira begitu Kang Irfan. Jadi begitu organisasi dari Bea dan Cukai. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Zoom tahu sekarang Bea Cukai itu kantor-kantor organisasinya seperti apa. Oke, baik, terima kasih Pak Ansor ya. Ternyata memang tidak hanya kantor Bea Cukai aja ya di Kanwil di DJBC ini. Ternyata tadi juga ada PSO yang lebih ke militer ya. Dia menjaga pertahanan dan keamanan batas terluar negara ya. Mana dia di kantornya ya di laut gitu ya. Di Pangkalan Sarana Operasi, kemudian juga ada BLBC ya. Berarti kalau misalkan BLBC tadi Pak itu kan ada Surabaya, kok nggak mewakili daerah timur nih? Apakah Surabaya ini bukan mewakili ya? Pusatnya untuk timur atau seperti apa nih Pak? Iya, jadi Surabaya itu melingkupi daerahnya daerah Indonesia Timur. Oke. Walaupun di masing-masing kantor seperti Ternate, Bitung, itu pasti ada ya. Timika ada satpelnya, satuan pelayanannya gitu. Nah kalau di Jawa kali itu karena banyak Pak ya, khusus Jakarta. Jakarta. Tapi kalau di Sumatera itu ke Medan. Gitu. Oke, baik. Selanjutnya tadi karena sudah membahas terkait kita sudah tahu ada PSO, ada kantor Bea Cukai dan juga ada BLBC. Berarti tugas dan fungsi Bea Cukai ini seperti apa nih Pak? Kalau orang tahu kan ya udah Bea Cukai di bandara yang menguti pajak, yang menguti saya beli HP-nya mahal nih bea masuknya, tiba-tiba disuruh sama petugas Bea Cukai untuk membayar cukai. Apakah itu aja atau tugas dan fungsi itu apalagi sih selain itu? Silakan mungkin bisa dijelaskan. Boleh sama Mas Gilang, silakan. Ya, jadi tugas dan fungsi Bea Cukai itu intinya ada 4. Ada 4, oke, apa saja kita tuh nyebutnya RCTI. RCTI, bukan TV ini ya? Bukan, RCTI. Bukan. Jadi yang pertama itu R, Revenue Collector. Revenue Collector, oke. Itu sudah jelas kan, kita itu memungut penerimaan negara. Ya, sesuai dengan namanya ya, Revenue Collector. Revenue. Terus ada Community Protector. C itu berarti ya, RC, oke. Apa itu Community Protector? Kita tuh sebagai aparatur pengawasan lalu lintas barang. Nah itu tuh dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Nah, kan sesuai nama itu Community Protector. Kita melindungi tuh kepentingan masyarakat. Terus mungkin Sobat Eksi masih ada yang belum paham, boleh langsung ya chat aja di Zoom-nya. Apa sih yang tadi disampaikan oleh Mas Gilang dan juga Pak Ansor? Silakan, boleh di slide, boleh di Zoom. Lanjut ke T, yaitu Trade Facilitator. Ini tuh kita memberikan fasilitas perdagangan melalui berbagai upaya strategis. Fasilitas, ini jarang orang yang tahu nih kayaknya. Iya, ini emang udah masuk ke teknis banget Kang Irfan. Siap, apa nih? Lanjut ke industrial ya. Yang ke I? Itu Industrial Assistance, yaitu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri. Nah, ini tadi ya peran Bea Cukai untuk UMKM masuk di sini sepertinya nih. Oke, kalau begitu kita bahas ruang lingkupnya nih ya. Ini ada 4 tugas dan fungsi, biar lebih jelas lagi. Mungkin Pak Ansor boleh memperdalam dari apa yang disampaikan oleh Mas Gilang tadi. Silakan Pak Ansor, silakan. Terima kasih Kang Irfan. Jadi memang ya organisasi itu ada pokoknya ya. Istilahnya kalau dulu namanya tupoksi ya, tapi sekarang kan istilahnya tusi, tugas dan fungsi. Gitu. Dan ini tusi ini itulah rohnya Bea Cukai. Nah, rohnya tadi RCTI, yaitu memungut penerimaan negara. Jadi Bea Cukai itu Sobat Eksim memang ditugaskan untuk memungut bea masuk namanya ya. Kalau barang impor itu bea masuk. Kalau barang ekspor memungut namanya bea keluar.
Kalau yang namanya ya siapa perokok, siapa yang drunken master ya suka minum itu kita pungut yang namanya cukai. Ya, jadi ruang lingkup kita itu ada memungut bea masuk, bea keluar dan cukai. Tapi jangan lupa Kang Irfan, ada satu lagi pungutan yang memang tercatat sebagai penerimaannya pajak, yaitu namanya pajak dalam rangka impor. Apa itu pajak dalam rangka impor? PPN, PPNBM, kemudian PPH pasal 22. Itu masuknya ke itu yang pajak. mungut kami semua, ya, bea dan cukai gitu. Jadi bea dan cukai tidak hanya memungut bea masuk, bea keluar dan cukai, tapi juga kita memungut pajak dalam rangka. Ini penting Pak Ansar buat Sobat Eksim. Mungkin bertanya-tanya, kenapa harus dipungut? Kenapa harus dipungut? Iya. Ya, karena memang itu terutang bea masuk, bea keluar dan cukai. Mungkin kan Sobat Eksim, kan saya udah beli dengan uang sendiri nih dari luar negeri, ketika pulang kenapa harus saya dipungut lagi ya begitu? Mungkin apa ada alasan ekonomi pengendalian atau gimana Ya, nih? begini ya, Sobat Eksim semua, kenapa sih harus dipungut bea masuk gitu? Nah, kita ini kan punya industri dalam negeri. Oh, Ya, betul. punya industri dalam negeri, jangan sampai industri dalam negeri kita menjadi terancam gara-gara banyak barang impor. No, Ya. Oke, itu dia Kenapa? ya. Coba dilihat, ada bea masuk itu ada yang 0%, ada yang di atas sekian persen. Ya, contoh 0% itu biasanya itu untuk barang-barang yang memang apa ya, industri dalam negerinya belum ada gitu. Oke, contohnya apa Tapi, nih kira-kira Pak? Barang-barang yang bisa 0% itu biasanya juga untuk kebutuhan masyarakat juga. Dulu pernah beras itu pernah dinolkan, ya, gara-gara kita kekurangan produksi beras itu dinolkan. Tetapi kalau yang kayak industri dalam negeri kita misalnya Banyak. sekarang kan kita banyak membuat industri mobil ya, itu pasti dikenakan tarif-tarif bea masuk gitu. Jadi kedua yaitu dalam rangka sumber penerimaan negara. Nah, itu juga kita harus pengenaan atas itu. Begitu juga bea keluar. Bea keluar itu mungkin tidak semua barang itu terkena bea keluar, Kang Irfan. Bahkan mostly hampir 90% itu tidak terkena. Karena apa? Karena kita mendorong ekspor. Nah, kenapa ada bea keluar kalau mendorong ekspor? Nah, itu karena ada kepentingan di dalam negeri. Contoh yang ribut kemarin. Apa? Ingin tahu Kang Irfan? Apa ya? Mungkin Yang Pak Jokowi sampai melarang minyak goreng. minyak goreng. Siap. Itu minyak goreng itu dikenakan bea keluar supaya apa? Supaya hambatan ekspor, supaya ekspor itu memang sengaja dimahalkan karena supaya pengusaha ini bisa menjual barangnya di dalam negeri. Kemudian yang lain itu misalnya barang ekspor itu adalah kakao, ya, karena ingin mendorong industri di dalam negeri supaya kakao bahan itu jangan sampai diekspor semua. Tetapi kenapa nggak dibikin industri di dalam negeri? Oke. Kira-kira seperti itulah gitu ya. Oke, Sobat Eksim, dari sini saya sudah semakin paham nih ya. Mungkin Sobat Eksim juga sudah semakin paham kenapa ketika kita melakukan impor gitu ya, ataupun mendatangkan barang dari luar negeri kok dikenakan ya. Ternyata tadi ya untuk pengendalian ekonomi agar produk dalam negeri tidak kalah saing dengan ataupun tidak tergerus dengan produk-produk yang dari luar. Begitupun juga dengan ekspor, ternyata tadi untuk mengendalikan. Kalau misalkan diekspor terus semuanya, di sini nggak ada tanpa dikenakan biaya, ya matilah kita malah nanti bakal mengimpor ya. Seperti itu ternyata. Ya contohnya tadi minyak goreng ya. Minyak goreng kemarin kita mengekspor, ternyata sekarang malah kekurangan. Makanya di Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan untuk menstop terlebih dahulu untuk ekspor minyak goreng. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya mungkin Pak Ansar boleh yang berikutnya. Oke, yang kedua community protector ya. Community protector ini sebenarnya fungsi kita karena perbatasan ya. Karena kita ada di perbatasan, kita tahu ya impor itu tidak hanya barang-barang yang baik untuk kita, tapi juga ada barang-barang berbahaya. Ada narkoba, ada apalagi senjata, macam-macam itu. Nah, kita itulah fungsinya bea cukai, menahan atau menindak dari barang-barang yang dilarang tadi istilahnya. Kemudian ada yang trade facilitator. Kami itu berusaha untuk memudahkan kegiatan perdagangan luar negeri ini.
Oh, ini jarang diketahui Sobat Eksim memudahkan perdagangan luar negeri. Jangan Nah, sampai pas bea dan cukai ini menjadi penghalang gitu. untuk mengekspor gitu, Untuk Pak. kegiatan impor ataupun kegiatan Oh, ekspor, sehingga fasilitas. kami tadi ada World Custom Organization tadi, memang lembaga itu gimana caranya supaya kegiatan perdagangan ini lancar tetapi tidak meninggalkan rohnya kami, yaitu sebagai aparat community protector, kemudian aparat revenue collector, itu juga kami lakukan. Oke. Kemudian industrial assistant. Nah, ini industrial penting sekali. Karena apa? Karena memberikan insentif buat perusahaan gitu. Jadi jangan sampai perusahaan ini baru mau hidup, ya itu kan kita kenakan biaya masuk dan lain sebagainya, mereka nggak bisa jadi hidup. Makanya biasanya kami seperti di kawasan berikat, ada yang namanya KITI, itu biar importasinya itu tidak dikenakan dulu, ya asalkan tujuan tertentu, biasa untuk diekspor dan lain sebagainya. Jadi itu bentuk dukungan dari pemerintah untuk membantu industri, itu supaya industri itu berkembang. Ya, jangan sampai industri kita kenakan kemudian nanti kolaps, yang rugi kita semua. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi mungkin Sobat Eksim ya, ketika Sobat Eksim nanti ke depannya sudah mulai melakukan usaha ekspor impor, kemudian usaha tersebut belum besar, itu bisa kemungkinan mendapatkan fasilitas ataupun dukungan industri dalam negeri tadi ya, Pak? Ya, tentu saja ada dukungan industri dalam negeri, tetapi memang tetap juga ada syarat persyaratannya. Oke, nah itu persyaratannya kan Sobat Eksim tuh biasanya pemerintah ribet gimana? Nanti itu akan ada tema Episode berikutnya ya. Jadi Siap, jangan dibahas semuanya di sini ya. Nanti Siap. ada Habis lagi. Habis. berikutnya yang harus teman sobat-sobat yang mungkin sudah jadi pengusaha ekspor impor. Nah, bagaimana untuk menjadi naik kelas supaya dapat industrial assistant kita, fasilitasnya apa, itu nanti ada tema-tema berikutnya. Siap. Itu kali, Pak. Baik, terima kasih Pak Anson ya, dan juga Mas Gilang. Biar lebih seru dan lebih menarik, biar saya tidak bertanya terus, saya akan bacakan. Tolong dicek teman-teman di chat Zoom. Nah, tadi ini saya baru kebaca satu, tapi sebelumnya apakah itu saja? Atau udah ada berapa? 2. Yang pertama coba saya lihat biar saya baca aja. Langsung munculkan di chat Zoom. Oke, kita baca dulu ya. Wah. Atau saya baca yang kedua dulu ya sambil disiapkan sama operator. Ini yang kedua ini, saya pekerja migran. Wah, ini udah mulai teknis nih ya, Mas Gilang sama Pak Ansor. Saya pekerja migran Indonesia di Singapura. Berarti di Singapura nih ya. Apabila bos saya memberikan secara gratis kepada saya laptop seharga 6 juta rupiah, kisaran lah ya. Apakah wajib membayar biaya masuk ketika nanti dibawa ke Indonesia? Jadi begini sobat Eksim semua gitu. Jadi secara prinsip semua barang dari luar negeri itu terhutang biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Itu prinsip utama dari kepabianan itu. Tetapi oleh undang-undang sendiri juga ada namanya kemudahan-kemudahan ya, untuk terutama untuk barang penumpang ya, awak sarana pengangkut ya, barang penumpang itu ya kita sebagai penumpang pesawat atau penumpang kapal gitu kan. Ada juga yang namanya pelintas batas ya. Pelintas batas itu teman-teman di Marore kalau di Sulawesi Utara ya, atau enggak di Kalimantan Barat itu di Entikong atau di Jagoi Babang. Itu juga mendapatkan hak-hak tertentu sebagai penduduk perbatasan gitu. Nah, kalau itu barang penumpang ya, sekarang itu kuotanya di bawah 500 US dollar kan. Ya. Nah, 7,5 juta lah ya. Ya, 500 US dollar itu dibawa dari luar negeri, yaitu tidak dipungut biaya masuknya, itu free pembebasan lah terhadap barang yang ada yang dibawa dari luar negeri. Nah, kalau di atas 500 bagaimana? Nah, di atas 500 itulah yang akan dikenakan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor. Nah, sekarang tinggal ya tadi bawa laptopnya, bawa itu tinggal diukur sendiri harganya berapa. Nah, masalah perhitungannya Sobat Eksim, nah bagaimana cara hitungnya? Cara itu nanti sesi kedua minggu depan ya. Itu pertanyaan dari Pak
Oh, saya Andi. Ya, sesi kedua nanti bagaimana hitungannya, berapa tarifnya, kemudian nanti juga ada barang kiriman nanti. Ya, barang kiriman melalui pos, PJT, jasa titipan itu ada sesi-sesi. Oh, ada just tip nanti ada sesi Ya, bagaimana ketika kalau mau jadi pengusaha kalau just tip. sekarang ini kita kenalan dulu. Kenalan Sesi dulu, pertama. ya. Jangan sampai kita nggak Dihabiskan kenal, semua, ya. nggak sayang gitu nanti gitu Pak. Nanti mungkin kita jelasin itu Kang Ivan, ruang lingkup dulu bea cukai ini apa sih, ruang lingkupnya seperti itu. Siap, baik. Oke, jadi teman-teman semuanya nanti di episode kedua di minggu depan itu ada kita temanya pengenalan barang ekspor impor dan pungutan bea masuk dan keluar. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan ke minggu tanggal 12 nanti ya, tanggal 12 Juli. Tadi Pak Andi ada bertanya sejauh mana perlindungan bea cukai terhadap masyarakat? Sejauh mana nih perlindungan bea cukai terhadap masyarakat? Sejauh mana ya pertanyaannya? Tadi kan sudah ada jelasinnya. Seperti kita tuh tugasnya community protector, melindungi masyarakat. Tadi juga sudah dijelaskan tentang minyak goreng. Nah itu tuh kita juga melindungi masyarakat karena dengan dilarangnya ekspor minyak goreng oleh Jokowi, kan otomatis perusahaan-perusahaan menjual minyak gorengnya ke dalam negeri. Iya. Jadi itu kan menekan harga minyak goreng di dalam negeri. Jadi harga minyak goreng kembali normal dan masyarakat bisa kembali memasak, menggoreng secara normal gitu sih. Kalau perlindungan ketika Sobat Eksi mau ekspor, apa nih dari sisi bea cukai? Nanti gini, nanti di bawah nanti ada slide nanti bagaimana sih penindakan-penindakan yang kita lakukan terhadap barang impor, barang ekspor, barang cukai. Nanti kelihatan sekali itu berapa jumlah penindakan kita. Nanti mohon sabar Sobat Eksim, nanti mungkin kita lanjutkan dulu presentasi kita supaya nanti bisa ketemu jawabannya ya. Ya, nanti akan ada jawabannya di terakhir nanti gitu. Oke. Jangan dijawab sekarang dulu ya. Terima kasih nih Pak Ansornya. Ini masih ada 45 menit, tenang Sobat Eksim ya, untuk kita berbincang-bincang untuk berkenalan lebih dekat tentang kepabeanan dan cukai. Baik, sambil nunggu pertanyaan lagi saya akan bacakan lagi mungkin dari saya kembali ya. Kira-kira Pak Ansor nih ya, kita bahas ruang lingkup deh sekarang. Ruang lingkup bea cukai. Oke, makasih Kang. Nah ini yang saya tunggu ini karena saya sangat senang sekali dengan edukasi masyarakat supaya masyarakat itu tidak salah gitu ya. Dan tadi tidak seperti takut. pengalaman saya itu banyak ya di masyarakat itu ketemu saya itu takut Pak kan? Imigrasi dipanggilnya gitu kadang gitu. Saya kadang waduh kok saya jadi imigrasi gitu ya. Nah mungkin teman-teman semua, Sobat Eksim, jadi bea dan cukai itu adalah yang bertanggung jawab terhadap barang ya. Kalau imigrasi itu orang, ya, jadi orang ya. Nah, kalau kita bicara ruang lingkup ya tentu saja amanah kami ada di dua undang-undang ya. Ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Kemudian ada itu tentang kepabeanan. Kemudian ada undang-undang tentang cukai, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95, junto Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Prinsipnya, Sobat Eksim, paling gampang memahami bea cukai itu ya, bea cukai itu adalah instansi yang mengawasi barang impor dan barang ekspor, serta barang kena cukai. Barang impor ekspor itu apa? Ya nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, barang kena cukai itu adalah pungutan yang terhadap barang-barang tertentu mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Jadi mungkin Sobat Eksim yang perokok, nah itu pasti itu ada pita cukainya itu. Ya itu berarti artinya Anda sudah membayar cukai. Oh, atau kalau yang rokok linting itu nggak cukai berarti kan? Rokok linting juga ada, cuma yang kan kemasannya. Pakai bako. Kalau dia kemasannya besar itu biasanya ditempel pita cukai juga. Oh oke, ada juga itu ya. tembakau iris ya namanya. Itu betul. juga itu objek cukai kita juga. Oke. Mungkin bisa next ya. Jadi gampangnya Sobat Eksim ini ya ruang lingkup bea cukai ini impor, ekspor dan cukai. 3 ya. Ya, jadi walaupun nama kelas Eksim tapi sebenarnya kita tambahin cukai ya supaya nanti
sobat penting. Exim bisa tahu juga apa itu cukai gitu. Nah, jadi impor itu sebenarnya Kang ini adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Istilahnya daerah pabean ya. Daerah pabean ini daerah wilayah Indonesia. seluruh negara Indonesia itu istilahnya Daerah pabean, Pabean. sobat Exim dicatat ya, daerah pabean. Kemudian itu impor. Kalau ekspor itu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar negeri. daerah pabean. Oke. Atau enggak ya bahasa gampangnya diekspor ke luar negeri gitu. Nah kemudian juga cukai tadi sudah disebutkan. Cukai itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Contoh karakteristik tertentu adalah konsumsinya dikendalikan, ya. Kemudian peredarannya diawasi. Kemudian pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif, ya. Dan yang keempat itu adalah pemakaian atau pembebanannya perlu pungutan negara untuk keseimbangan dan keadilan. Oke. Nah, kita bicara impor. Impor itu tadi seperti yang dijelaskan Pak Kanwil tadi, impor itu tidak sesederhana seperti yang kita rasa. Oh, impor itu selalu pakai kontainer, gitu ya. Impor itu selalu pakai kapal besar, gitu. Nah, impor itu banyak jenisnya, ya. Nah, orangnya disebut importir. Oke, orangnya importir itu ya. Importir. Nah, sesi ini kan kita mau mendidik teman-teman supaya bisa menjadi Importir. Nah, bagaimana cara importirnya itu nanti akan dijelaskan pada sesi-sesi berikutnya. Tetapi secara ruang lingkup itu contoh impor yang sering kita lakukan itu. Ya, misalnya tadi barang awak sarana pengangkut atau barang penumpang. Ketika dari luar negeri tadi itu sesungguhnya kita itu importir itu. Karena kita membawa barang dari luar negeri itu. Kemudian ada juga yang namanya barang impor untuk dipakai. Artinya apa? Artinya waktu kita memasukkan barang itu untuk kita gunakan di sini. Nah, satu lagi yang lain impor barang sementara. Aduh, kok ada sementaranya? Barang sementara. Oke. Nah, impor barang sementara itu adalah impor yang barang kita masukkan ke dalam negeri. Tetapi suatu saat kita akan kembalikan ke luar negeri. Contohnya apa tuh? Contoh misalnya ya kalau wartawan itu sering itu kalau ada misalnya wartawan luar negeri untuk meliput Olimpiade. Mandalika kemarin, MotoGP Mandalika itu mereka kan bawa kamera, bawa drone, bawa ini kan semua dari luar. Nah mereka di sini tugas sebagai wartawan. Kemudian balik itu kan barang yang nggak mungkin ditinggal kameranya, nggak mungkin kan dibawa lagi. Nah itulah namanya barang impor sementara. Atau enggak pembalapnya ya, paling apa pembalap bawa motor kan nggak mungkin beli di sini Yamaha di sini dong. Dia bawa ya kali. Nah barang-barang itu kemudian dia balikan lagi. Nah itu namanya barang impor sementara. Nah rekan sobat-sobat Exim tuh harus tahu ya bahwa ada kategori-kategori impor itu yang harus dipelajari. Nah tentu saja tidak sesi ini, sesi depan ya, beberapa sesi ke depan itu akan membahas masing-masing jenis-jenis barang tadi gitu. Kemudian ekspor juga begitu, Kang. Ekspor itu juga banyak jenisnya. Ada ekspor sementara, ya, kemudian ada ekspor umum, ada ekspor fasilitas. Itu akan dibahas di sesi-sesi ke depan gitu. Jadi cukai juga akan dibahas di sesi-sesi depan, tetapi perlu tahu sekarang bahwa Bea Cukai itu juga menangani barang-barang yang cukai. Next satu lagi yang mungkin sering dilupakan ya kaitannya dengan kami. Next itu ada yang namanya ruang lingkup kami yang keempat itu adalah fasilitas. Oh masih ada, oke fasilitas. Nah ini mungkin teman-teman jarang tahu kalau ini nih. Teman-teman Bitung ya ini ada PT Sinar Pur ini, itu ada tulisannya samping Kak Irfan, kawasan berikat. Jalan Raya Manado Belitung. Karena di sana Sinar Pur ini salah satu perusahaan yang punya fasilitas gitu. Jadi fasilitasnya apa sih? Seperti Sinar Pur ini, fasilitasnya itu barang-barang yang dari luar negeri, baik itu impor mesin, impor spare part, impor bahan baku, tidak dikenai cukai. Juga tidak dikenakan
belum ditangguhkan biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya gitu. Karena mereka ini kan perusahaan pengolahan ikan ini. Oke. Selain itu juga barang dari lokal, Ya. beli lokal dari misalnya biasanya kalau di sini itu beli kemasan, karton, apa itu juga lokal itu juga tidak dikenakan PPN. Ya, PPN dalam negeri yang sekarang 11% itu. Jadi, nah ada juga fasilitas yang lain seperti teman-teman di Morowali, ya, Bea Cukai Morowali mungkin ada yang hadir. Nah itu juga banyak perusahaan kawasan berikat Kang Ivan. Karena mereka apa? Karena mereka invest saat ini, invest smelter. Itu rata-rata dari Cina memang, itu mereka masukkan barang, mesin-mesinnya itu sebagian besar itu bebas. Ya, bebas biaya masuk dalam pajak dalam rangka impor. Supaya apa? Supaya mereka mau invest jangan kemahalan dulu gara-gara dikenain pajak gitu. Iya. Mereka betul. biar mereka tumbuh dulu. Mereka tumbuh, nyerap tenaga kerja, kalau mereka sudah untung kan tentu saja mereka pasti bayar pajak. Betul. Gitu. Kira-kira fasilitas kepabeanan itu seperti itu. Ya, nanti lebih detailnya nanti sesi-sesi berikutnya Sobat Eksim. Biar lebih menarik dan Ya. biar tetap penasaran nih Sobat Eksim. cukai, Ya. ada cukai juga, fasilitas Oke, bukan hanya fasilitas kepabeanan. fasilitas cukai itu mungkin teman-teman semua masa pandemi kemarin dirasa sekali nih fasilitas Berat cukai. sekali ya. Apa itu? Bikin hand sanitizer kemarin. Oke, yang alkohol. Karena ada alkoholnya. Oke. Itulah waktu saya sebagai kepala kantor Bea Cukai Manado, saya juga memberikan fasilitas nggak perlu dipungut cukainya. Karena sebenarnya barang ini akan Digunakan menjadi untuk hand sanitizer. Oke. Kenapa? Waktu itu kita kan butuh sekali hand sanitizer untuk mencegah COVID. Jadi realnya banyak sekali ruang lingkupnya bea dan cukai ini. Sehingga teman-teman Sobat Eksim bisa juga nanti jadi pengusaha untuk membuat hand sanitizer, membuat ini, dan kalau beli etil alkoholnya ya nggak perlu bayar cukainya gitu. Jadi tidak hanya jadi Eksim, kelas Eksim teman-teman ya, bisa juga jadi ya pedagang, bisa jadi memproduksi tadi hand sanitizer, kemudian kalau industri farmasi itu banyak kita memberikan fasilitas cukai karena obat-obat itu rata-rata juga ada penggunaan etil Betul alkohol. sekali. Gitu. Ini menarik sekali Sobat Eksim nih ya, kalau misalkan Sobat Eksim mengikuti sampai akhir, bisa jadi nanti malah jadi konsultan untuk ini nih, terkait kalau ada yang nanya terkait fasilitas bea dan cukai. Kalau Sobat Eksim ikut full, makin paham sekali Tidak ya. hanya jadi importir Kang Ivan, tidak jadi eksportir, mungkin bisa jadi PPJK. Oh, betul juga. Bisa jadi PPJK, walaupun seri ini tidak untuk mendapat sertifikat PPJK. Betul. Ilmunya itu Tapi sama. Ilmunya udah sama ya. Nanti ilmunya sama dengan kami nih bea dan cukai ini. Kira-kira. Ini salah satu bentuk fasilitas juga nih Sobat Eksim ya, yang kita berikan nih, kami BC Solo Baktara BDK Manado berikan kepada Sobat Eksim dalam kali ini kan fasilitas pelatihan gratis. Coba kalian Sobat Eksim ngikuti kelas ekspor impor di luar itu berbayar. Itulah peran pemerintah hadir untuk kita ya. Jadi jangan dimanfaatkan. Jangan sampai dilewatkan nih kesempatan besar ini, dan silakan ikuti sampai dengan episode-episode berikutnya. Baik, sebelum lanjut Pak Ansor, ada pertanyaan ini yang menurut saya penting nih ya. Nih, ini peran bea dan cukai selaku community protector ya. Jadi di pasaran kan banyak barang palsu nih atau tiruan, yang mana produk tersebut cukup meresahkan konsumen karena berpotensi tertipu dalam membeli suatu barang. Jadi gimana nih peran bea cukai selaku community protector dalam perlindungan konsumen terhadap barang palsu? Silakan. Oke, terima kasih Kang. Ada namanya biar Ini kita dari sebut. Pak Eko Fahamwak Wicaksono. Dari Eko. Pak Eko ya, menanyakan bagaimana dengan barang-barang palsu yang ada di pasaran ya gitu. Memang kalau kita barang yang terkait dengan haki mungkin ya, ini lebih tepat ya, hak kekayaan intelektual yang memang itu sudah punya pengakuan lah ya dari Dirjen Haki kalau di dalam negeri. Kita ya bea dan cukai juga pernah melakukan penindakan. Kalau lihat pernah di Semarang itu pulpen ya. Yeah. Ada pulpen merek tertentu yang kemudian ditegah oleh bea dan cukai. Karena apa? Karena
pulpen tertentu itu sudah punya ada hakinya. Gitu. Nah hanya saja memang Sobat Eksim penegakan barang-barang haki seperti ini itu memang yang harus aktif itu adalah adalah pemilik hakinya gitu ya. Oke. Karena memang di undang-undang itu diminta kepada kepada pemilik haknya itu kalau ada dugaan memang impor itu melanggar haki disampaikan ke kantor bea cukai terdekat gitu. Karena begini teman-teman Sobat Eksim. Jadi ya nanti akan dijelaskan pada sesi berikutnya bahwa kegiatan ekspor dan impor itu saat ini kita menggunakan manajemen risiko. Jadi tidak semua memang kita periksa ya, tetapi kita menggunakan profiling gitu. Nah, keaktifan dari teman-teman pemilik hak kekayaan intelektual ini kami berharap supaya disampaikan kepada Bea dan Cukai sehingga nanti atas usulan Bapak Ibu semua pemilik hak itu bisa dilakukan tindakan oleh Bea dan Cukai di depan gitu. Jadi selama saat ini barang-barang impor dan ekspor itu memenuhi persyaratan ya, persyaratan impor. Nah, apa itu persyaratan impor? Nanti ada sesi berikutnya lagi gitu ya. Dan tidak ada komplain ya dari pemilik hakinya, yaitu akan dirilis oleh Bea dan Cukai gitu. Jadi tidak semena-mena barang ini kita semua kita cek ini barang ini kan sebenarnya milik kami ya kan. Ya, dari mana kami tahu milik Bapak kan kalau tidak disampaikan kepada kami. Tentu saja penyampaiannya kan harus disertai dengan bukti-bukti gitu. Misalnya ada sertifikat dari Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dari Kemenkumham. Kira-kira gitu. Oke, berarti ini sekaligus menjawab ini nggak Pak pertanyaan terkait peran Bea Cukai dalam memberantas barang ilegal. Sama ya? Ya, barang ilegal ini apa sih sebenarnya barang ilegal ini yang harus kita definisikan dulu ya. Barang ilegal itu ya adalah misalnya barang ilegal itu adalah barang yang tidak memenuhi ketentuan ya, ketentuan. Ketentuan itu bisa dari kalau barang itu berupa larangan, Kang Irfan, itu harus ada izin dari penerbit larangan. Barang larangan tuh kayak misalnya alkohol? Seperti misalnya senjata lah. Oh, siap. Karena prinsipnya senjata itu kan dilarang. Ya, tetapi kalau ada dari kepolisian, ya, izin dari kepolisian bahwa boleh memasukkan, misalnya itu bahan peledak ya, Kak juga ya, itu bahan peledak untuk tambang, ya itu juga menjadi boleh gitu ya, menjadi boleh dimasukkan. Tetapi kalau kita ketika Bea Cukai itu periksa tidak ada izinnya, ya itu yang kita tindak. Itulah yang namanya barang ilegal. Kembali ke izin ya. Nah, kembali lagi ke memenuhi izin atau enggak barang itu tidak diberitahukan kan. Siap, betul. Contoh misalnya teman-teman kembali dari luar negeri sudah tahu misalnya di situ bahwa banyak barang, bahwa misalnya narkotik gitu kan, ya kan nggak mungkin diberitahukan. Iya. Nah ketika ditangkap itu kan dilihat itu ini kan barang larangan. Tapi mereka juga tidak diberitahukan ke Bea dan Cukai. Ya, kita sehingga akan proses hukum. Atau enggak juga barang misalnya apa ya? Tadi contoh laptop bawanya 100 gitu ya. 100 di dalam apa? Di dalam koper semua gini masukkan gitu. Dan tidak disampaikan dalam custom declaration-nya kan ada. Custom ketika declaration. kita mau mendarat turunkan, ya. selalu diberikan namanya custom declaration gitu. Siap. Itu harus diisi di situ supaya kita Bea Cukai tahu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, nah itulah yang namanya menjadi barang ilegal yang harus kita tindak. Gitu. Kan. Kalau setelah dikasih tahu, tetap akan diperiksa kan? Ya, tetap akan kita periksa. Tetapi ada kesempatan bagi pelaku itu untuk mana izinnya. Gitu. Siap. Oke, izinnya paham. mana atau enggak? Kita akan berikan waktu ya, tolong diurus izinnya. Ya, kalau sudah urus izin selesai ya. Kita bisa rilis dan itu bukan barang ilegal. Nah ini yang dulu biasanya kalau ketika saya mau landing, takut nih, udah nggak usah dulu ya sebelum pegawai Kemenkyu gitu. Nggak usah dilaporin ya.
Ternyata kan kalau misalkan masuk X-ray tetap aja kelihatannya. Beda halnya kalau misalkan kita udah tulis, kita diberikan kesempatan untuk Ya, membela kan nanti satu orang ya gitu. kalau yang barang itu butuh izin itu kan ya selesaikan perizinannya. Tapi kalau tidak butuh perizinan ya selesaikan biaya masuk dan pajak dalam ranca impornya. Oke. Gitu. Tapi prinsipnya itu harus diberitahukan dulu. Kalau nggak diberitahukan ya bisa dilakukan tindakan oleh bea dan cukai. Siap. Nah, ini bermanfaat nih buat Sobat Eksim ketika nanti melakukan just tip ya dari Turki. Sekarang kan lagi murah-murahnya karena kurs Turki anjlok ya. Kemudian ya udah kita beritahukan aja di custom declaration apa yang kita bawa. Kemudian karena nanti kan bisa beda halnya ketika kita tidak melaporkan dengan kita melaporkan ataupun menuliskan di custom declaration tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Asar. Jadi jangan takut, memang peran bea cukai itu adalah kita mindsetnya adalah ketika kita bawa barang banyak kita juga merugikan usaha yang ada di dalam negeri loh. Gitu. Jadi harus ditekan untuk itu ya. Nah kemarin di 2021 rame nih 2020-2021 ya terkait PEN pemulihan ekonomi nasional. Itu kan yang kita lihat ya udah pemulihan ekonomi nasional itu perannya Kementerian Keuangan gitu ya. Tanpa terlihat bea cukai ngapain sih untuk PEN gitu. Mungkin ada nggak sih, saya penasaran aja peran bea cukai terhadap PEN itu apa? Silakan Mas Gilang. Jadi gini, tadi sudah dijelaskan sama Pak Ansor ya, menyinggung sedikit tentang etil alkohol. Nah, etil alkohol itu kan sebenarnya dipungut cukainya. Nah, ini nih peran bea cukai ini menghilangkan bea masuk terus juga cukainya juga dihilangkan untuk memproduksi contohnya tadi hand untuk sanitizer, alkohol gitu. Alkohol, iya. Nah, kita tuh juga memberikan fasilitas impor alat kesehatan buat ya. Oh iya ya, betul. jadi kan pada masa pandemi Covid itu kan rumah sakit banyak yang butuh alat kesehatan dari luar negeri karena alatnya kurang memadai gitu kan. Nah, itu tuh kita kasih fasilitas buat asal ada izin dari Kementerian Kesehatan, kita kasih fasilitas barang itu tuh nggak dikenain bea masuk begitu. Nah itu tuh peraturan tersebut apakah pure wewenang bea cukai yang memberikan ataukah memang dari Kementerian Keuangan arahan Presiden atau memang udah aja bea cukai memiliki hak prerogatif sendiri untuk memberikan bahwa karena kan itu kondisi tertentu ya, kondisi Covid, barang kesehatan juga alat kesehatan langka, alkohol langka untuk memproduksi hand sanitizer atau seperti apa nih turunannya? Pada dasarnya kita itu kan sebagai pintu masuknya keluar barang ya. Kita itu pada dasarnya seperti dijelaskan tadi, kita tuh seperti dititipkan peraturan-peraturan dari instansi lain. Oke. Iya, jadi instansi itu dari kementerian yang bersangkutan. Kementerian Kesehatan misalkan menitipkan gitu ya. Betul, Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan itu, baru kita aplikasikan tidak dipungut biaya masuknya. Begitu. Nah, saya tambahkan ya. Jadi kalau perizinan masuknya tadi ya istilahnya kita namanya barang lartas itu memang menjadi kewenangan dari masing-masing instansi. Kalau di sini karena kaitannya dengan alat kesehatan ya tentu saja Kementerian Kesehatan. Tetapi untuk pembebasan biaya masuknya itu memang kewenangan dari Ibu Menteri Keuangan ya. Oke. Jadi yang memberikan pembebasan itu adalah Menteri Keuangan. Hanya saja biasanya didelegasikan ya, didelegasikan ke bea cukai. Ya, ke bea dan cukai untuk menandatangani surat keputusan pembebasan tadi gitu, Pak. Wis, baik. Ternyata perannya besar juga ya. Kalau misalkan ternyata alkohol itu dikenakan biaya masuk, siapa yang mau mengimpor alkohol ke kita gitu artinya ya. Jadi ya dengan kebijakan tersebut ya peran bea cukai sangat besar juga. Terutama untuk alat kesehatan ketika Kemenkes membutuhkan banyak alat kesehatan untuk penanganan Covid, ya kalau dikenai cukai ya repot. Ya, repot juga kita ya. Udah ya mahal saja. Mahal. Nanti kita antigen, kemudian tes apa kemarin yang pakai darah itu lupa saya namanya Kang. Apa? Sama si antigen tapi masih darah juga yang pertama kali. Rapid test atau kita swab gitu kan, PCR itu kan itu barang-barang yang kita bebaskan itu tidak pungut biaya masuk waktu masuknya. Dan mungkin yang terakhir sekarang untuk kita vaksin. Nah, vaksin iya kan diberikan pembebasan gitu. Jadi kalau kita vaksin ya teman-teman ya di dalam
di dalam vaksin kita itu ya sebenarnya terkandung bea masuk harusnya, Ya. tapi ini dibebaskan karena ini untuk kepentingan masyarakat. Gitu kan. Wih, ternyata ya semakin paham nih. Nanti sobat Eksim sekalian, saya akan memberikan kesempatan langsung nih ya. Kalau mau ada yang bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada hari ini, silakan raise hand saja ya. Raise hand aja langsung, nanti kita akan berikan kesempatan untuk ngobrol langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Oke, ini pertanyaan sebelum ada yang raise hand, saya akan bacakan ini, apakah dijawab sekarang ataukah akan terjawab di episode 2 nih ya. Jika perseorangan, apakah bisa melakukan ekspor dan impor melalui kargo, bukan barang kiriman? Namun calon eksportir, importir tidak punya NIB. Wah, NIB kan ini udah tahu nih. Yang lain mungkin belum paham NIB apa, boleh mungkin silakan. NIB perseorangan. Silakan. Terima kasih Pak siapa yang bertanya Kang? Ian Devitri. Wah, Yan? Pak Ian Devitri. Pak Ian Devitri. Pak Ian Devitri, terima kasih. Jadi mungkin bisa ke slide kita peran bea dan cukai, mungkin teman-teman semua slide nomor berapa itu? Ya. Oke, slide peran bea dan cukai. Jadi kalau mau ekspor itu memang harus ada NIB-nya ya, nomor induk berusahanya, nomor induk berusahanya. Memang perusahaan sekarang sejak undang-undang Ciptaker ini, ya perusahaan itu macam-macam ya, ada PT, ada perusahaan perseorangan dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ini penjelasannya nanti akan di sesi berikutnya, tetapi sekilas ya memang bisa kita sampaikan bahwa NIB itu ya, kalau perusahaan kecil, NIB itu kan sebenarnya sudah menjadi izin usaha ya. Kalau perusahaan itu UMKM, resiko rendah dan ini, nah harus sudah punya NIB ya. Pak siapa tadi? Pak Ian ya. Jadi NIB ini menjadi keharusan, karena NIB ini nanti di dalam NIB itu nanti ada ngekliknya, Pak. Itu ada, harus ngeklik, ada nanti kalau mau jadi importir, klik impor. Kalau nanti mau jadi eksportir, nanti klik ekspor gitu. Nah kalau nggak ngeklik ya berarti nggak mau jadi importir, mau juga mau jadi eksportir gitu. Nanti sebenarnya ada di slide, mungkin bisa ditunjukkan peran bea cukai ketika impor dan ekspor gitu. Jadi kalau pertanyaannya wajib NIB ya wajib NIB ya untuk melakukan kegiatan impor dan ekspor. Ya tinggal nanti tergantung dari skala industrinya, Kang gitu. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang resikonya sekarang kan sudah berbasis resiko ya. Nah, kalau resikonya rendah, yaitu nanti NIB itu ya sekaligus izin usaha. Ya, sehingga nanti, nah ini kalau kita lihat ya, slide depan ini kita ingin menunjukkan ya kepada Sobat Eksim, di mana sih peran bea cukai ini, contohnya ekspor ya. Jadi eksportir itu juga harus menyiapkan NIB-nya, izin usaha ya, kalau itu perusahaannya perusahaan resiko tinggi ya, resiko tinggi ya. Atau enggak nanti juga resiko tinggi, kalau resiko rendah hanya cukup NIB. Nah kemudian barang ekspor ya, tanggung jawab eksportir itu ya nyiapinlah barang ekspor gitu. Nah sebelum sampai ke bea cukai itu perlu perizinan untuk barang-barang tertentu, Sobat Eksim. Jadi walaupun tidak semua ya, tidak semua. Contoh di depan ini misalnya health certificate, ini kan nanti itu dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan, Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu ya untuk mengeluarkan HC. Nah sebelum HC keluar itu banyak persyaratan. Nah nanti pada sesi menjadi eksportir ikan itu akan dijelaskan oleh teman-teman karantina ikan. Begitu juga fitosanitarian, sebelum menjadi dapat fitosanitarian nanti akan dijelaskan oleh teman-teman karantina pertanian karena mereka lebih expertnya gitu. Dan ada juga barang yang tidak perlu izin ya, misalnya barang-barang umum misalnya sepatu. Oh, tidak perlu izin itu ya. Barang manufacturing itu biasanya juga tidak perlu izin seperti karantina gini gitu ya. Nah, bea cukai itu di mana? Bea cukai itu perannya itu di
dalam sejak mendaftarkan PIB-nya. Oke, betul. Sebelum ekspor kan didaftarkan dulu. Betul, betul. Itu PIB, nanti PIB ada yang namanya keluar NPE ya. Nota pelayanan ekspor. Kemudian nanti terakhirnya juga manifest. Manifest itu nanti dibawa oleh pengangkut. Jadi memang ujungnya semua sobat Eksim yang pingin jadi eksportir importir memang ujungnya nanti di bea dan cukai. Oke. Sehingga memang kelas ini menjadi kelas eksportir dan kelas Importir. Karena Siap. memang kalau barang itu melewati border itu harus ketemu dengan kami. Pasti ketemu ya. Pasti ya. Walaupun sebelumnya ketemu dengan instansi yang lain. Ya, sebelum misalnya tadi untuk mendapatkan health sertifikat ikan ya harus ketemu dengan teman-teman karantina ikan gitu. Kalau mau barang ekspor pertanian harus ketemu dengan teman-teman karantina pertanian. Oke, gini Pak. Kalau saya mau ekspor ikan, nih ya, bea cukai itu nanti ketemunya di akhir, ataukah di tengah? Berarti kan harus ke dinas perikanan dulu gitu ya? Ya, prinsip gampangnya ini sesi berikutnya harusnya ya. Jadi semua ya tadi di depan ini ya. Ya kalau bea cukai itu setelah karantina beres lah. Pokoknya. Oh siap di akhir ya. Setelah selesai. Karantina beres ya kita baru nanti bea dan cukai. Walaupun sekarang sobat Eksim kami juga melakukan edukasi seperti ini ya bukan kita ingin edukasi di akhir. Kita ini sudah mau menarik diri di awal, di awal dalam bentuk edukasi. Iya. Jadi teman-teman mungkin bisa dilihat dari Instagram kami Bea Cukai BC Kanwil Sulbaktara. Bagaimana kami melakukan edukasi yang masif ya termasuk kelas ekspor impor ini tujuannya supaya di akhir kami ketika temu kami itu sobat Eksim itu sudah ngerti gitu. Jangan sampai kami nunggu aja di belakang nanti pokoknya kan terakhir setelah karantina bea cukai. Kami tidak mau lagi kami mau di depan ini sebelum teman-teman ini punya izin NIB ini kami sudah kasih tahu bahwa bea cukai itu di ujung tetapi perannya sangat vital sehingga teman-teman di awal itu harus tahu begini loh perannya bea cukai dalam kegiatan ekspor ini ya. Kalau ini kan di depan ini kita contoh ekspor impor juga seperti itu. Nah nanti apa itu nanti berikutnya. Siap. Ya. Biar penasaran Pak ya. Oke, baik terima kasih Pak Ansar. Oh makin menarik ya ternyata baru juga episode pertama ternyata sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan ini baru kulitnya saja ya Sobat Eksim. Sudah ada yang raise hand tapi mohon izin Pak Yonas Andika apakah bisa menyalakan videonya Pak Yonas biar kita bisa highlight. Oke, silakan Pak Yonas menyampaikan langsung ya, dites dulu suaranya untuk di-unmute dulu Pak Yonas Andika Rondonuwu. Nanti mohon sampaikan dari mana Pak ya? Apakah dari Sulawesi, atau dari perusahaan? Monggo silakan. Ya, selamat siang Pak. Ya, siang. Selamat siang Pak Yonas. Saya cuma mau bertanya untuk menjadi petugas OJK ya kalau nggak salah ya. Itu syarat dan mekanisme yang harus dilalui untuk mencapai jadi seorang petugas itu seperti apa Pak? Pak Yonas dari instansi atau dari perseorangan? Perseorangan Pak. Perseorangan. Siap. Dari mana nih Pak Yonas aslinya? Dari Manado. Oh dari Manado ya tetangga kita. Syarat untuk menjadi PPJK itu apa? Oh iya PPJK yang lain Pak Ansor. Kayaknya yang lain Sobat Eksim apa PPJK ya mungkin nggak dijelaskan kepanjangannya kali ya PPJK. Ya kalau PPJK itu mungkin Sobat Eksim yang belum tahu itu perusahaan pengurusan jasa kepabeanan gitu. Jadi kerjanya itu ya membantu para eksportir, para importir untuk mengurus dokumen kepabeanannya. Kalau dulu waktu kita masih manual ya, ataupun masih pakai PIB disket, itu juga memang menjadi vital sekali, memang PPJK ini. Karena semua perusahaan eksportir, importir juga belum tentu
tahu bagaimana kegiatan impor dan ekspor. Dan kelas ini juga ingin ingin membantu teman-teman eksportir importir itu kalau misalnya biar supaya tahu gitu loh bagaimana sih cara transfer dokumen, bagaimana ini gitu juga. Ya kalau nanti sudah tidak bisa sendirilah barulah baru ke PPJK gitu ya. Itu intinya dengan pertemuan 17 kali ini harapannya kemampuannya Sobat Eksim ini ya bisa juga Pak Yonas itu bisa menjadi kemampuannya ya seperti PPJK lah kira-kira lah gitu ya. Walaupun sertifikat yang kita keluarkan di sini tidak dalam sertifikat untuk menjadi PPJK. Betul Pak. Nah, untuk menjadi PPJK itu kita harus ada diklatnya dulu Pak Yonas ya. Nah, diklat PPJK namanya, mungkin bisa dilihat dari di Google banyak itu Pak. Diklat PPJK ini dilakukan di Pusdiklat ya. Bea dan Cukai, Pusdiklat Bea dan Cukai itu nanti setelah dari diklat itu nanti Pak Yonas akan punya sertifikat, sertifikat ahli kepabeanan. Setelah sertifikat ahli kepabeanan, nanti baru diurus, kemudian diurus untuk mendapatkan untuk bisa menjadi PPJK. Jadi yang paling prinsip Pak Yonas sekarang bagaimana Pak Yonas punya sertifikat ahli kepabeanan tadi gitu ya. Jadi itu dulu yang baru diusahakan oleh Pak Yonas. Nah, sebelum dapat sertifikat itu ya harus diklat dulu ya. Diklatnya nanti di Pusdiklat Bea dan Cukai adanya di Jakarta. Pak Yonas nanti daftar ya karena memang ada waktu-waktunya. Nanti bisa Pak Yonas datang ke kantor Bea Cukai untuk nanya lebih lanjutnya ya karena persyaratannya banyak ya, ada beberapa persyaratan yang harus Pak Yonas penuhi gitu. Karena juga ada biayanya juga ya, ada biayanya juga untuk mengikuti diklat PPJK. Mungkin gitu kan. Oke, baik, ternyata Pak Yonas sudah udah sangat berminat sekali, tiba-tiba langsung pengen jadi PPJK. Karena memang kesempatannya banyak banget, betul sekali ya. Memang, ya. Nah makanya Sobat Eksim ini dengan Sobat Eksim mengikuti 13 kali pertemuan ini Sobat Eksim akan mendapatkan sertifikat dari kami ya. Ini sangat berharga nanti kalau misalkan Sobat Eksim digunakan untuk bagi yang mahasiswa mungkin untuk mendaftar pekerjaan dan ya memperbanyak CV Sobat Eksim semuanya ya. Iya, apalagi kalau melamarnya di bagian perusahaan yang mengurusi ekspor impor. Betul, ekspor impor ya. Menarik sekali ternyata. Oke, di Slido ada pertanyaan ini Sobat Eksim. Nah, sebelumnya ke Slido ini kan kita lagi di Bandara Samratulangi ini ya. Mungkin panas, silakan Pak Ansor Pak. Ya. Mas Gilang minum dulu. Ini ada mobil di depan mau lewat. Gimana tuh? Silakan minum dulu ya sambil saya bacakan. Nah, ini ada 2 nih ya. 3 sebetulnya. Ini apakah benar bahwa plastik juga dikenakan cukai? Kemudian yang kedua, apakah pengusaha yang baru mulai ekspor bisa mendapatkan asistensi secara langsung oleh Bea Cukai? Kayaknya di Manado ada nih. Kemudian yang ketiga, cabo. Oh, ini di Manado banyak. Cakar bongkar. Yang beli baju-baju karungan itu ya, cabo apakah juga dilarang untuk diperjualbelikankah? Kalau dilarang bagaimana penjual-penjual yang ada di pasar belian cabo? Oh, ini intinya apakah membeli cabo itu dilarang atau tidak? Silakan Pak Ansor atau Mas Gilang, boleh silakan. Mas Gilang mungkin atau Mas Ansor? Plastik ya. Ya, plastik ini memang gini aja Pak, kami ini kebijakan dari pimpinan terkait dengan plastik ini ya, memang kalau ditarget ya, target cukai kita di tahun 2021 bahkan dari 2017 ini target cukai plastik itu memang sudah muncul di APBN ya, APBN dari 2017 sampai dengan 2022 ini target cukai plastik ini memang sudah muncul dari DPR, gitu kan. Hanya saja realisasinya belum ada keluar realisasi
untuk pemungutan secara teknisnya, Oke. sehingga sampai sekarang bea dan cukai itu belum mengenakan, sampai sekarang ya, sampai detik ini belum ada petunjuk pelaksanaannya untuk mengenakan cukai. Tapi kalau ditanya target penerimaan cukainya di APBN, ya benar ada gitu. Hanya saja kami di instansi vertikal ini menunggu dari pimpinan seperti apa nanti ke depan. Jadi kami tidak bisa mendahului untuk apakah benar yakin kena cukai gitu. Nah, itu memang sampai sekarang belum ada petunjuk pelaksanaannya gitu. Jadi sampai sekarang untuk yang plastik ini belum ada Pak ya? Ya, untuk kami pelaksanaannya. menunggu kebijakan pusat seperti apa. Oke, yang kedua Pak, pengusaha baru gimana nih? Apakah dapat asistensi atau tidak? Nah, sebenarnya dari Pak siapa? Oh, nggak ada ya? Nggak ada, anonimus. Anonimus, Sobat Pak. Exim, ini adalah salah satu cara kami mengasistensi teman-teman pengusaha. Ya, kalau teman-teman bisa buka IG-nya Bea Cukai BC Kanwil Sulbaktara, bisa dilihat itu berita-beritanya bagaimana kami sering melakukan asistensi UMKM, IKM, kemudian membuat kelas ekspor ya, karena mereka itu benar-benar nggak tahu bagaimana ekspor gitu. Nah, kami ya sudah kita akan laksanakan asistensi. Jadi jangan sungkan-sungkan, terutama kami di Bea Cukai Sulbaktara ya, Sobat Exim ya, itu di kami kalau teman-teman ingin dapat asistensi bagaimana cara perizinan ekspor, kemudian hal-hal yang lain ya, itu silakan ya, karena kami dengan senang hati untuk memberikan asistensi. Hanya saja kalau bisa ada komunitas ya Sobat Exim, kalau ada komunitas tertentu kami lebih senang ya, karena apa? Karena banyak orang ya, kalau banyak misalnya 5, 10 atau banyak, itu kami lebih senang gitu dengan komunitas, karena bisa dilakukan secara banyak gitu. Ya, walaupun satu-satu juga bisa kami lakukan, tetapi ya lebih enak kalau banyak, seperti yang kami lakukan saat ini dengan komunitas Sulut Go Ekspor ya. Mungkin teman-teman yang ada Sulut Go Ekspor ya, itu juga kami melakukan. Ada pertemuan Pak ya, karena kalau yang berada di Sulawesi Utara boleh gabung nih. Ya, Sulut Go yang Ekspor. Sulawesi Utara, Manado ini juga gabung dengan teman-teman milenial ya, yang Sulut Go Ekspor, yaitu juga kami sering melakukan asistensi. Tiap hari apa Pak? fasilitasi, Kasih tahu nih Pak, gitu. tiap hari apa nih? Ya, ini jadi jualan Sulut Go Ekspor nih tadi. Ya, ini cerita saja ya, kami sering ketemu juga di hari Sabtu. Sabtu ya. Sabtu Oke. itu di tempatnya sekretariatnya Sulut Go Ekspor. Oh. Itu di kafe apa? Menurut saya lupa. Cafe Mezzo, Pak. Kafe Mezo di sini. Jalan Ring Road. Nah, Ya di Ring Road. Sehabis Atau terowongan. mungkin nanti akan diinformasikan teman-teman ya di grup WhatsApp-nya kelas ekspor kalau misalkan ada yang mau bergabung. Kalau yang itu Manado ya, kalau yang teman-teman di tempat lain ya mungkin bisa ngobrol dulu dengan Bea Cukai terdekatnya ya. Siap. Gitu. Jadi kami tidak bisa mengatasnamakan kantor Bea Cukai yang lain ya, karena memang wilayah kami berbeda. Kemudian bagaimana dengan cabu? Cabu ini adalah salah satu barang yang memang dilarang. Mungkin bisa dilihat di slide ya. Ada 3 jenis barang yang memang saat ini dilarang, dibatasi, sama bebas. Ya, cabu adalah salah satu barang yang dilarang. Wah, dilarang ternyata Jadi, cabo ini. tidak boleh dimasukkan. Pak, ada banyak cabu di sana. Nah, ini memang kami juga, Indonesia ini kan luas sekali, Kang. Betul. Ada 17.000 pulau ya. Iya. Ini juga tempatnya kami juga memang ini mohon informasi dari masyarakat masuknya dari luar ini di mana, insya Allah biar kita juga bisa melakukan penindakan. Tetapi kalau cabu sesuai aturan Permendak 25 sekarang ya, kalau salah tahun 2022 itu salah satu barang yang dilarang untuk diimpor ya. Gitu Pak, Kang. Dilarang jadi tadi ya, mohon maaf memang secara peraturan ya cabo ini tidak diperkenankan ya. PPJK itu singkatan apa? Oh ini PPJK tadi seperti yang disampaikan Pak Ansor ya, pengusaha pengurusan jasa
kepabeanan. Itu ya nanti bagi teman-teman semuanya yang mau berkiprah mungkin di bidang ke-PPJK-an ya silahkan nanti untuk bisa mengikuti pelatihannya di Pusiklat Bea dan Cukai. Tak terasa sudah 90 menit ini ya untuk sesi bersama para moderator. Nanti untuk yang sesi 2 sampai sesi akhir mungkin kita akan bertemunya 90 menit tadi karena ada seremonial pembukaan jadi kita lebih awal ataupun lebih lama 30 menit. Sedikit Jadi, Kang, terakhir tadi nah ini Pak ya, silakan Pak. mungkin bisa dilihat dari kontribusi penindakan. Tadi saya betul. tadi ingat ada pertanyaan itu. Jadi mohon Ke slide kontribusi penindakan bea cukai. penindakan barang ilegal terutama ya, supaya nanti sobat Eksim yang tadi bagaimana terus saja dikontribusi. Ini terus. Nah, ini dia. kontribusi penindakan barang ilegal. Jadi selama tahun 2021 ini kami secara nasional itu ya, ini kami sudah menindak 29.119 penindakan. Kang Irfan. Banyak kan? Banyak banget ya. 29.000 itu. Kalau dibagi 360 berapa itu per hari itu ya? Iya. Banyak lah itu gitu. Nah, di Sulawesi bagian utara pun ya di Kanwil kami ini juga bisa ada data di depannya itu. Jumlahnya itu sampai dengan ini 2021 berapa sih? Ya. Ini 2021 ya? 15 ya, 15 penindakan. Ini nilainya potensi kerugiannya 89 miliar. Perkiraan nilai barangnya 50 itu miliar. sampai 50 miliar gitu ya. Terdiri dari cukai hasil tembakau, minuman MMA impor lokal, barang kiriman pos tadi ya. Yang enggak itu kemudian importir umum juga 2 kali penindakan. Ini kayaknya hanya tahun 2022 aja nih, Kang. Bisa dilihat fotonya itu ya. Kita itu rokok cukai hasil tembakau itu Pak Kanwil Pak Cerah dulu. Nah, itu dulu penghancurannya itu Pak. Waktu itu saya masih di kantor Manado itu. Itu penghancuran barang-barang minuman MMA gitu. Jadi, nah itu peran kami dalam rangka penindakan barang-barang yang tadi istilahnya barang ilegal. Barang ilegal itu ya karena barangnya tidak membayar bea masuk atau tidak memenuhi perizinan atau barang itu bongkar di tempat yang tidak seharusnya. Ya harusnya bongkar di pelabuhan tapi bongkarnya di tempat lain. Itu banyak penyebab menjadi barang itu ilegal. Satu, Kang, saya ingin supaya Sobat Eksim tahu bagaimana kontribusi bea cukai ini dalam rangka pendapatan negara. Ya, penerimaan negara ini harus diketahui oleh Sobat Eksim supaya, nah inilah sebelumnya, ini ya selama 2021 ya, ini bea cukai ini sudah memungut sebanyak 269 triliun ya dari target 215 triliun, artinya kita lebih ya 100%. Lebih tinggi 26,23% year on year gitu. Nah jadi tinggi sekali penerimaan kita. Ini baru bea masuk, bea keluar dan cukai ya. Baru belum 3 itu aja ya. Rangka impornya. Betul. Pajak dalam rangka impor kita memang di depan nggak ada datanya, tetapi hampir 2 kali lipat lah dibanding penerimaan ini. Kemudian 2022 ya, walaupun sampai April ini datanya ya, sudah itu sudah 108,4 triliun dari target 2022 245. Walaupun ada revisi sekarang, APBNP itu target bea cukai hampir 299 triliun sekarang. Siap. Hampir 300 triliun. Nambah ya Pak ya? Nambah. Dari 245 kita nambah 44 triliun. Nah, itu jadi 44 triliun tuh enggak kecil. Wih, gede banget. Besar itu. Jadi, duit semua itu. Duit. Nah, untuk bea cukai Sulbaktara sendiri next. Ya, bea cukai Sulbaktara sendiri sampai dengan saat ini sumbangannya ya tahun lalu ya kita ini berkah CPO, harga CPO meningkat. Yang naik ya, betul. Sama berkah Morowali ya. Yep, Morowali itu investasinya luar biasa Sobat Eksim, sehingga bisa dilihat ini kalau misalnya di Morowali ini targetnya hanya 200 ya. 3 kali lipat 11 miliar tapi tercapai 679 miliar atau 321%.
Nah yang gede juga ini misalnya Pantoloan. Pantoloan itu. Pantoloan itu target hanya 9 miliar tapi realisasi 550 miliar. Itu karena berkah harga CPO tadi. Makanya minyak goreng banyak diekspor terus itu. Iya. Akhirnya kekurangan di dalam negeri Kak Irfan. Jadi karena itu sehingga tuh biaya keluarnya tinggi sekali. Oke. Gitu. Kalau Manado ini spesialis cukai karena banyak cukai minuman di kita ya. Ya, cap tikus ya Pak. Tikus yaitu bahan bakunya kemudian bisa jadi barang minuman mengandung etil alkohol. Kalau di 2022 ada ya? Ada? Enggak ada ya? Oh, belum ada. Ya, 2022 pun kita sudah tercapai walaupun enggak kelihatan data di depan, tetapi insya Allah prinsipnya bea dan cukai Subbaktara ya bisa akan berdoa terus untuk tercapai penerimaannya sampai dengan sekarang sudah 100% lebih. Kalau masih APBN awal, APBN awal itu kita sudah di atas target, ya. Sudah hampir 150% lah. Nah, tapi karena ada karena APBNP, naik, ya APBNP kita dinaikin lagi targetnya, ya masih belum kita tercapai secara tahunan. Oke, kita doakan. Sobat Eksim, kontribusi yang bisa Bea Cukai sampaikan. Ini adalah sesi pertama, rekan-rekan. Tenang, masih ada 16 pertemuan. Masih ada 16 pertemuan, ya menjadi eksportir importir itu insya Allah pelan-pelan karena nggak bisa langsung ya Pak ya. Langsung seperti udah tiba-tiba jadi eksportir sekali pertemuan tuh nggak bisa. Ya harus pelan-pelan sehingga teman-teman tuh dapat rohnya dulu ya supaya nanti benar-benar menjadi eksportir importir itu benar-benar paham yang sama dengan bea dan cukai, paham yang sama dengan karantina ikan, paham yang sama dengan karantina pertanian, paham yang sama dengan BPOM dan paham yang sama dengan Dinas Perikanan dan Dinas Kelautan. Gitu kan. Oke, terima kasih nih Pak Ansor ya dari kita masih ada pertemuan yang sangat banyak sama Sobat Eksim semuanya, jadi jangan khawatir kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab. Tadi ya menjawab pertanyaan di Zoom apakah ada ini saya jawab aja mungkin apakah ada khusus untuk mengundang dari komunitas jikalau misalkan mau mengundang teman-teman untuk konsultasi bea cukai silakan untuk menghubungi aja langsung ya, menghubungi kantor bea cukai terdekatnya gitu Pak Ansor ya, karena memang pada prinsipnya bea cukai juga memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada eksportir importir tersebut gitu ya. Ya, yakin semua kantor bea cukai akan dengan senang hati melayani teman-teman semua. Khusus untuk Sulbaktara, kami sudah semua kepala kantor, semua kepala bidang itu memang sangat senang untuk membantu teman-teman semua untuk bergerak di bidang ekspor gitu ya dan impor. Ya, untuk teman-teman yang mungkin ada di ikut ini ya, yang di luar daerah Sulawesi bagian utara, Sulteng, Gorontalo dan Sulut itu bisa didiskusikan dengan kantor bea cukai setempat dan saya yakin mereka pasti senang untuk betul. Nah Sobat Eksim, kan Sobat Eksim sudah bergabung nih ya di grup WhatsApp-nya Sobat Eksim. Nanti kalau misalkan ada permasalahan ataupun mau memulai terkait usaha ekspor impor, ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di sana ya. Karena di sana ada admin dari teman-teman dari Kanwil Bea Cukai Sulbaktara. Nanti semua permasalahan Sobat Eksim semua terkait ekspor dan impor akan dibahas langsung sama pegawai bea dan cukai. Ingat ya, pegawai bea cukai bukan pegawai imigrasi. Dan sampai bertemu nanti kita akan ada di minggu depan kita akan mengulas terkait pengenalan barang ekspor impor dan pungutan bea masuk dan keluar. Kemudian episode ketiga kita akan mengenal pengenalan prosedur. Wah, ini saya tertarik banget nih. Prosedur pendaftaran IMEI smartphone. Kemudian di tanggal 26 Juli kita akan membahas terkait ekspor dan impor barang kiriman dan pengusaha jasa titipan. Wah ini kayaknya bakal membludak. Kemudian di Agustus nanti akan ada eksportir dan importir barang penumpang. Untuk lebih lengkapnya kita saksikan video teaser kegiatan kelas ekspor impor ini. Silakan ditampilkan. Ini total belanja berapa?
Ada dibayar di sana. Semuanya pokoknya soalnya begini, ini udah jadi bulan sampai nanti semua yang memang belanjanya itu banyak dan Itu tadi ya untuk sekilas gambaran minggu depan kita akan belajar terkait apa. Karena ini kasus ini sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman semuanya yang sedang melakukan perjalanan luar negeri ketika kembali ke dalam negeri, kenapa tiba-tiba dimintai bea masuk ya. Dan dari kami teman-teman semuanya, Sobat Eksim semuanya akan menginformasikan untuk bahwa Kanwil DJBC Sulbaktara sedang meminta dukungan kepada teman-teman semuanya, kepada Sobat Eksim semuanya untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Ya, mudah-mudahan Kanwil DJBC Sulbaktara berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi di tahun 2022 ini. Saya Irfan Ramdhani, juga moderator, narasumber kami berdua nih yang sangat expert sekali di bidang kepabeanan dan cukai. Ada Pak Ansor, terima kasih Pak Ansor ya. Pak Ansor mau menyampaikan dadah-dadah, mungkin silakan Pak Ansor kepada Mas Gilang, kepada Sobat Eksim. Makasih teman-teman, jangan bosan-bosan untuk hadir karena memang edukasi ini sangat penting buat kami semua, buat Sobat Eksim, semoga bisa memberikan manfaat buat masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Siap, Mas Gilang. Terima kasih juga Sobat Eksim, ditunggu ya episode selanjutnya. Di tanggal 12 Juli ya. Jangan lupa nanti tanggal 12 ini kita ketemu di jam 10 sampai jam 11.30 WITA. Saya Irfan Ramdhani, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bea Cukai makin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.